Baik, sahabat Kedaulatan Rakyat, kita ketemu lagi dalam podcast yang kali ini kita tahu bahwa Indonesia sekarang lagi mengencarkan yang namanya program sekolah rakyat. Nah, tentu ini banyak mengalami tantangan karena ini baru diteruskan awal Februari, nanti mungkin dijelaskan. Dan itu sekarang mulai ajaran baru juga sudah berjalan. Itulah yang membuat sekolah rakyat ini di seluruh Indonesia harus terbentuk menarik. Sekolah rakyat itu apa sih? Bedanya dengan sekolah biasa apa sih? Mari kita bahas. Kita kedatangan dengan tamu luar biasa. Tamu terhormat kita adalah yang pertama Ibu Kepala Dinas Sosial DIY, Ibu Endang Fatminasi SMSI. Beliau ini menjadi tulang punggung untuk membentuk sekolah rakyat, dan itu tidak gampang. Nanti kita lihat. Kemudian yang di depan saya adalah Bapak Agus Ristanto, Kepala Sekolah SMA. Jadi sekolah rakyat itu ada SD, SMP, dan SMA. Jadi ya MA ya, SMA ya. Bapak Agus Ristanto sebagai Kepala Sekolah SR 19. Bagaimana Bu di situasi yang begini ini? Pengalaman Ibu pembentukan itu. Ini ada berapa? 2 ya? Ya. Jadi pemirsa sekalian, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekolah rakyat ini yang tadi yang Pak Okto sampaikan bahwa ini pertama gitu. Pertama, dan kita juga memulainya juga tahun ajaran baru. Iya. Jadi Bapak Presiden memerintahkan kepada Menteri Sosial untuk bertanggung jawab membentuk sekolah SR gitu. Nah, maka ini bulan Februari di tahun 2025 dan kita harus jalan memulai di awal tahun ajaran juga 14 Juli 2025 harus ready semuanya. Nah, maka Februari Bapak Presiden memerintahkan ke Pak Menteri Sosial, lalu Pak Menteri Sosial meminta kami yang di daerah gitu, terutama Dinas Sosial untuk bersama-sama membentuk sekolah rakyat ini. Jadi di kementerian pun ini kerja kolaborasi Bapak, pemirsa semuanya. Jadi kolaborasi antara Kementerian Sosial tidak sendiri. Kami pun di daerah Dinas Sosial tidak sendiri. Jadi di Kementerian Sosial itu bersama Kementerian PU, bersama Kementerian Disdasmen dan kementerian-kementerian lainnya untuk membentuk sekolah rakyat di Indonesia ini. Dan di DIY ada 2, SR 19, Sekolah Rakyat 19 di Sono Sewu, dan Sekolah Rakyat 20 di Purwomartani. Dan jenjangnya adalah SMA. Kita mengawali Sekolah Rakyat Transisi ini untuk jenjang SMA, dan kita masih memakai aset gedungnya Kementerian Sosial. Nah, maka ini kita bareng, kami pun Dinas Sosial di DIY kita berkolaborasi juga dengan Dinas Dispora, Dinas Kesehatan, Dinas PU untuk bareng kita pelayanan dan membentuk sekolah rakyat ini. Jadi untuk sekolah rakyat ini kita memang memulainya luar biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sekolah rakyat harus bisa jalan. Nah, ini karena keinginan Bapak Presiden, dan ini sangat luar biasa tujuannya, karena sekolah rakyat ini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi kalau kita di urusan sosial ini, itu Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, ketika memberikan bantuan sosial itu kan bermacam-macam kita untuk penerimaan perlindungan dan jaminan sosial, ada rehabilitasi sosial, dan ada pemberdayaan sosial. Nah, ketika kita memberikan bansos untuk perlindungan dan jaminan sosial, tentunya ini adalah
bantuan yang benar-benar orang yang miskin dan tidak punya pekerjaan maupun aset gitu. Mereka harus dibantu. Nah, ketika mereka ada yang sudah punya usaha tapi masih perlu didorong karena masih miskin, nah ini wujudnya adalah pemberdayaan sosial. Nah, cuman di masyarakat ini bansos itu mereka bukan sifatnya sementara, padahal bansos ini kan sifatnya sementara, tapi sudah menjadi pengarap-arap dari masyarakat. Nah, fenomena ini kan yang harus kita evaluasi begitu. Jangan sampai bansos itu menjadikan malah masyarakat itu yang diharap-harap, padahal bansos itu sifatnya adalah sementara dan untuk krisis sosial, kan begitu. Maka untuk memutus mata rantai kemiskinan ini adalah melalui pendidikan yang paling penting. Nah, maka anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung atau tidak mampu inilah harus sekolah. Maka SR ini hadir. Maka program Bapak Presiden ini luar biasa memang. Bagaimana memutus mata rantai kemiskinan ini, anak-anak yang dari keluarga tidak mampu harus sekolah. Nah, sekolah ini modelnya boarding school. Kenapa boarding school? Karena di keluarga orang tidak mampu, di keluarga masyarakat yang tidak mampu ini lingkungannya kurang baik. Maka ketika akan memutus semuanya yang tidak baik itu, maka dia harus boarding school, harus dia dialihkan begitu. Maka dialihkan itu ke asrama. Nah, asrama itu nanti ada wali asuh, ada wali murid, wali kelas, dan ada kepala sekolah, ada juga wali kelas dan wali asrama, pengganti orang tua. Nah, inilah boarding school. Jadi mereka itu dari lingkungan yang tidak baik dibawa ke asrama untuk lingkungannya menjadi yang baik untuk mereka. Ini maka memang harus boarding school. Kalau tidak juga sangat sulit untuk mereka merubah perilaku gitu. Dan ini memang tidak mudah, tantangannya banyak begitu ya. Jadi ini yang tentunya masyarakat, kami mohon dukungan dari masyarakat khususnya bagi orang tua yang tidak beruntung tadi, dari keluarga tidak beruntung tadi. Karena terjadi Pak, ketika kita proses perekrutan SR ini juga berbeda. Jadi perekrutan SR ini bukan dari dia di sisi intelijensinya, tidak, tapi dari semangat dia mau sekolah. Nah, yang terjadi ternyata anaknya semangat sekolah, orang tuanya nggak boleh dia boarding school, nggak boleh dia untuk diasramakan. Ada yang orang tuanya kepengen anaknya harus sekolah karena dia udah nggak bisa ngawal anaknya nih, gitu ya. Tapi anaknya nggak mau. Alasannya dengan, wah nanti saya nggak bisa main HP, wah saya nanti nggak bisa bermain dengan teman-teman. Nah, disitulah yang kita motivasi. Maka pesan Bapak Menteri Sosial ketika kita perekrutan, kami tim Bapak. Jadi ada dari Kemensos, dari Dinas Sosial, dari Dinas Dispora, dari BPS. Kenapa BPS? Kaitannya dengan data. Karena sekarang kita diatur dengan satu data tunggal, yaitu data DTSEN, data terpadu sosial ekonomi nasional. Yang harus direkrut adalah masuk desil 1, desil 2. Maka ini yang kita dari segi data bersama BPS, ini kita door to door Pak. Kami dibantu oleh pendamping. Kami punya pendamping PKH berjumlah 728 se-DIY. Pendamping PKH. Ini yang membantu kami, tim Kementerian Sosial, Dinas Sosial DIY, Dinas Dispora, dan BPS untuk bareng.
Door to door itu kita memberi semangat. Anak kita beri semangat, kamu nanti sekolah di sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu dibiayain oleh negara, tidak ada dipungut bayaran apapun, dan kamu semuanya di situ dipenuhi fasilitas, gitu ya. Kemudian orang tua juga kita motivasi, Bapak Ibu anaknya boleh ya sekolah di sekolah rakyat dengan boarding school diasramakan, supaya anak nanti fokus belajar, anak nanti benar-benar nanti bisa jadi orang berhasil, nanti bisa mengangkat derajat orang tuanya. Jadi dua-dua kita motivasi. Lalu ini kalau iya sudah kita seleksi, kita masukkan, lalu orang tua kita undang Pak ke SR. Ini loh nanti sekolahnya anak-anak panjenengan semua. Ini loh kamarnya, ini loh ruang kelasnya, begitu, dengan fasilitas yang baik. Karena mereka nanti mendapat fasilitas yang baik, tentunya yang, mohon maaf, perubahan perilaku ini kan banyak sekali. Dari mereka yang di rumah itu satu tempat itu ya di situ tidur bareng, di situ makan bareng. Nah, ketika di asrama dia kamar khusus, dia mandi juga khusus, begitu, di tempat ruang belajarnya juga khusus. Ini kan juga perubahan perilaku yang mereka berproses, begitu, dengan juga aturan-aturan disiplin. Kalau di rumah mungkin mau tidur jam seberapapun tidak ada yang ngatur, tapi kalau di asrama dia harus bangun pagi, yang muslim dia harus harus sholat subuh, yang non muslim juga dia harus ada sembahyang pagi dan lain sebagainya. Kemudian nanti malam juga dia jam 9 sudah harus masuk istirahat, karena jam 9 selesai proses pembelajaran semuanya. Jam 9 malam sudah harus di kamar. Nah, ini yang perubahan-perubahan memang yang sekarang berproses. Maka tanggal 14 Juli kemarin itu kita penerimaan SR mulai masuk dengan diawali cek kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan juga dengan Puskesmas. Jadi kita sudah berkolaborasi yang luar biasa untuk SR ini. Nah, ini berproses pengenalan lingkungan, pengenalannya semuanya. Karena kepala sekolahnya baru, guru-gurunya baru, pengasuhnya baru, suasana baru, mereka juga sesama murid baru, tidak saling mengenal, maka semuanya ini menyesuaikan semuanya. Termasuk Pak Kepala Sekolah ini juga menyesuaikan, karena beliau dari guru fungsional, lalu sekarang jadi Kepala Sekolah di SR, maka menyesuaikan semuanya. Berserta timnya nanti, guru-guru, pengasuh, ini sudah menjadi tanggung jawab Bapak Kepala Sekolah, gitu. Untuk bagaimana SR ini mau dibawa kemana. Nah, ini kan nanti ide-ide gagasan, silabus sudah disiapkan semuanya oleh Kementerian Disdasmen bersama Kementerian Sosial. Karena pendidikan di SR ini yang diutamakan, kalau silabus yang lainnya sama dengan sekolah umum. Tapi yang di SR ini ditambah plusnya adalah pendidikan karakter. Nah, ini juga kami baru sudah berembuk kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan untuk, kita kan istimewa Bapak, tentunya kan berbeda nanti dengan sekolah SR di luar DIY gitu. Kita nanti ada pendidikan karakter berbudaya Jawa gitu. Nanti ada masuk nanti beda di SR. Ya, berarti ya setiap daerah beda ya. Beda ya. Nanti mungkin SR yang di luar DIY dengan lokal wisdomnya masing-masing. Nah, inilah wujud kolaborasi. Walaupun di SR sendiri silabus dan lain sebagainya sudah, tapi kita minta ada tambahan. Nanti kita berkolaborasi nanti juga Dinas Pemberdayaan Perempuan atau DP3 P2 masuk di apanya nanti untuk pendampingan dan lain sebagainya. Nah, ini baru kita, kalau Dinas Kesehatan sudah masuk dengan cek kesehatan gratis. Nah, hari ini ada cek kesehatan dari Dinas Kesehatan Bantul.
di SR 19 baru berjalan nih tadi pagi. Jadi kolaborasi ini yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita di sekolah rakyat ini. Harapannya adalah melalui tembok-tembok gedung SR nanti menjadikan mereka bermental kuat, karena nanti pendidikan karakter yang diutamakan. Bermental kuat, boleh mereka dari sisi ekonomi kurang, tapi dari sisi mental mereka kuat, mereka hebat, dan mereka bisa melalui semuanya dan menjadi orang-orang hebat dan sukses. Luar biasa. Jadi kayaknya tantangan dari dinas sosial memang berat ya, karena itu sesuatu yang baru, tetapi dengan kolaborasi yang kuat itu akan teratasi. Nah sekarang kita ke Pak Agus nih, kepala sekolah baru. Selamat Pak, jadi kepala sekolah Pak. Nah, jadi bisa diceritakan pengalaman unik ya, karena menjadi ini sesuatu yang baru gitu ya, di mana tentu mereka juga perlu, misalnya nanti mungkin pelajaran, liburnya dan seterusnya, bagaimana diatur oleh kepala sekolah. Karena ini satu program yang memang sejak awal Pak Prabowo mengatakan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Silakan Pak Agus. Oke, baik, terima kasih Pak Arthur. Selamat pagi semuanya. Berkaitan dengan SR MA 19 sesuai dengan nomenklatur yang diberikan dari pusat untuk yang berposisi sekolah rakyat yang ada di Bantul ya Pak. Kami berlokasi di Sonosewu, ya Ngesti-Harjo. Gedung sosial, gedungnya Jalan Kementerian Sosial. Jalan Kesejahteraan Sosial nomor 1 Ngesti-Harjo, Sonosewu. Kami memulai masuk ke SR ini juga, ini dunia baru kami ya Pak. Saya pribadi selaku kepala sekolah memang by inviting memang saya untuk bisa masuk menjadi kepala sekolah begitu. Berawal dari email masuk ke akun belajar.id. Kemudian tawaran iya apa tidak. Kalau tidak ya berarti tidak maju, kalau iya berarti maju. Karena kepo ya saya seperti apa toh begitu. Ternyata ya memang sosial itu memang struggle-nya betul-betul itu. Dunianya dunia unik benar. Uniknya bagaimana? Yang dipermasalahkan memang permasalahan sosial itu setiap detik bisa berubah. Sekian detik berubah. Nah, seperti yang sekarang posisi saya selaku kepala sekolah, perekrutannya juga wow bagi saya Pak. Dari Kemdikbud itu 600-an sekian disampaikan ke Kemensos. Kemudian difilter menjadi 159. Oh, yang mana pusat, dari pusat? Iya, dari pusat Pak. Jadi perekrutannya kami dari pusat. Jadi guru-guru semua dari ya, kepala sekolah dari kami sampaikan bahwa perekrutannya ini memang fair play. Fair play dalam artian ya memang kami diuji ulang. Kami diuji lagi Bapak berkaitan dengan kemampuan kami. Kalau Kemdikbud itu sudah oke. Profiling kami disampaikan ke Kemensos. Dari Kemensos speknya seperti apa Kemensos tersebut. Nah, kami ujian lagi. Ada pertama, ada TOEFL. Kemudian ada TOEFL juga ya? Ada TOEFL, saya background guru bahasa Inggris, tes TOEFL. Oke, nggak masalah, berapapun skornya tetap saya. Tes TOEFL, kemudian psikotes durasi waktu 3 jam seperti pas waktu ujian calon bakal kepala sekolah yang reguler di BKD saya juga melakukan. Itu selama 4 jam itu juga saya lakukan. Kemudian yang terakhir adalah interview, wawancara bersama staf ahli yang dibersamai dari Kemensos begitu. Nah, itu dunia kami kepala sekolah otomatis berbalik ketika kami mengajar, background mengajar, sekarang menjadi kepala sekolah. Sekolahnya baru. Yang disampaikan Bu Kadis tadi benar, semuanya benar. Berkaitan dengan murid baru, fasilitas baru, kemudian wali asuh, wali asrama, penjaga keamanan, juru masak, ada juru masaknya. Ya, kemudian dari kebersihan juga masuk ke sana. Kemudian rekan guru-gurunya juga baru semuanya direkrut oleh Kemensos. Profilingnya dari Kemdikbud yang sudah bersertifikat pendidik. Dari situ dimasukkan, silakan Kemensos melakukan yang spek yang diinginkan seperti apa. Disampaikanlah ke Kemensos, diuji seperti kepala sekolah juga Bapak. Jadi fair play juga. Berkaitan dengan perekrutan, guru-gurunya semuanya baru semuanya. Tidak ada yang berlatar belakang ASN atau PNS, tidak ada. Jadi perekrutannya sekarang berarti posisi mereka sebagai pegawai pemerintah yang P3K seperti itu Pak. Ya, dengan jumlah murid yang kami terima, bekerja sama berkolaborasi dari kesepakatan
SK yang disampaikan oleh Dinas Sosial ke pusat, kami peroleh banyak itu 200, terdiri dari 83 siswa putra, 117 siswa putri. Dan rombelnya Pak Anto paling banyak itu se-Indonesia Raya, saya sampaikan se-Indonesia. Mengapa? Rombelnya 10. Jumlah rombelnya 10 karena sebagian existing lokasi memang tidak memungkinkan untuk pagu yang 32 atau 36. Jadi memang alokasi jumlah guru yang ada ya kami mengoptimalkan. Seandainya nanti bisa ya dalam penyikapannya, dalam pembelajaran ya nanti bisa juga kami dengan alokasi waktu ya sebisa mungkin per kelas. Namun tanda kutip ketika kok tidak dimungkinkan ya merger lah kelas, tapi kelas yang 2 kelas kan itu sudah masuk kelas yang bisa dikatakan ya masih masuk ideal begitu ya Pak. Itu untuk yang per SR-an begitu. Dengan jumlah wali asuh yang kami dapati itu 20. Ya walaupun ada idealnya 20, ada yang mau merencanakan untuk undur diri kami tapi memediasi. Bu jangan proporsinya sudah fix. 1 wali asuh membersamai 10 siswa. Kemudian wali asrama itu juga ada 11. Berharap ketika wali asuh bersama berkolaborasi dengan wali asrama berjumlah 8. Idealnya 1 asrama, 1 wali asrama berkolaborasi sebagai koordinatornya di sana. Wali kelas jelas dalam komposisinya 10 kelas, berarti 1 berbanding 10 dalam pendampingan. Walaupun dalam kelas yang mereka ambil sebagai posisi sebagai wali kelas. Begitu Pak untuk per-SR-an kompleks permasalahannya itu. Banyak. Namun demikian disikapi dari tadi seperti Bu Eneng yang sampaikan untuk tanda kutip menghabituasi dari yang maaf bisa dikatakan kayak maaf kalau kebenaran itu diumbar. Di sini dikurung dalam tatanan, dikurung dalam asrama maksud saya dengan penuh tatanan dari dalam asrama, dari di luar asrama, tempat peribadahan, di kelas, semua berasrama semuanya. Fasilitas yang mereka dapati juga bisa dikatakan dari ujung rambut sampai ke kaki itu difasilitasi semuanya. Maaf untuk yang putri-putri juga bagian yang rutinitas bulannya juga difasilitasi. Parfum diberi, sabun diberi, buku diberi, sepatu, seragam. Sekarang baru ada 4 Pak yang diterimakan kami, yaitu seragam training untuk olahraga 2, kemudian seragam OSIS. Kemarin kami bisa istilahnya orang Jawa bilang nganyari dalam peringatan 17 Agustus berseragam OSIS seperti SMA pada saya. SM-nya SM OSIS. Pramuka juga diterimakan. Sandal juga diberi. Fasilitas makan juga sama. Kalau bisa dikatakan nyaman, saya tanya tadi sama bisa boleh Bapak Ibu nanti bisa tanya sendiri sama sebenarnya. Yang kerasan, yang nyaman, mereka itu akan menyampaikan berat badannya akan tambah. Nah dari tambah-tambah itu tadi ada waktu yang luang dan mengupayakan untuk kegiatan olahraga, kurikuler dan ekstrakurikuler nanti dioptimalkan. Memang masa sekarang itu adalah baru masa matrikulasi penyesuaian kurikulum Bapak. Jadi dari yang disampaikan Bu Kadis tadi itu untuk MPLS tidak cukup 5 hari, 2 minggu tidak cukup, kami tambahkan 3 bulan pun tidak apa-apa ketika belum fix betul. Begitu ya Pak, ini uniknya di SM itu begitu. Nah kurikulumnya sesuai yang disampaikan, kurikulumnya seperti tailor made. Jadi kami juga mengajar kalau dalam istilah yang sekolah reguler itu istilahnya ya berdiferensiasi dan deep learning. Iya ada juga karena harus membawa siswa yang bisa mengikuti bagaimana bisa include antara fisik pikir di situ. Di awal pembelajaran kami juga kolaborasi Bu dengan psikologi dari UGM bekerjasama dengan Bali Mandara yang di Pulau Bali Dewata itu berkaitan dengan untuk mindfulness. Di awal pembelajaran kami akan sampaikan itu mungkin akan berbeda dengan sekolah lain. Mindfulness awal 15 menit, 10 menit awal itu akan membiasakan diri untuk kalau mindfulness itu bisa kayak meditasi awal Pak. Untuk menyadarkan siapa diri mereka itu di sini dihadirkan di sini dan di situ nanti akan tumbuh siapa saya di sini dan ini mungkin baru tempat Jogja nanti akan ke Purwomartani karena pertama kalinya di Sono Sewu.
upaya-upaya kami dengan pokoknya karakternya dominan dulu, baik dulu, intelijensi nanti bit by bit, step by step bisa diupayakan. Ada pelaksanaan kaitannya dengan guru, nanti pendampingan pasca pembelajaran reguler dari berawal pukul 7 sampai 15.15 atau 15.30. Setelah itu ada olahraga, istirahat, ibadah sore, kemudian di pasca itu ada ruang khusus untuk guru. Begitu Pak? Iya, saya kira memang luar biasa ya kalau kita lihat tantangan-tantangannya menarik. Nah, kembali lagi ke Ibu Endang. Nah, tentu ada beberapa syarat ya. Mungkin publik masyarakat pengen tahu gimana kan kalau mungkin tahun depan akan mendaftar. Terus seleksinya kayak apa? Apakah seleksi itu berdasarkan tadi Bu, ketidakmampuan atau ya menurut BPS atau apa tadi ya. Kemudian juga gimana kalau misalnya di tengah jalan ada yang mau keluar? Gimana Bu? Jadi gini, SR ini kita baru mulai kan Bapak ya, di 63 titik se-Indonesia begitu. Kemudian target Pak Prabowo kan Pak Presiden mintanya 100, maka ini kan juga berproses. Mungkin September nanti kita ada di 100 titik. Tapi untuk di DIY baru 2 gitu ya, yang tambahan di provinsi lain. Kemudian kaitannya kita baru mulai ini kan transisi ya Pak ya, SR masih transisi karena kita diawali memakai asetnya Kementerian Sosial. Jadi memang ini sementara. Kemudian kan memang Bapak Presiden kan meminta provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Wali Kota untuk menyiapkan lahan begitu untuk SR permanen. Nah ini kami di DIY baru berproses nih untuk lahan. Kan mencari lahan minimal 6,5 sampai 10 hektar itu enggak mudah gitu ya Pak ya. Jadi ini kita baru berproses, insya Allah lah. Yang Kulon Progo sudah mulai begitu. Ya untuk lahannya mungkin tahun ini bisa dibangun untuk SR-nya. Karena SR ini harapannya pusat, semua kan pusat yang bangun nanti Pak, yang permanen. Pusat yang kemarin juga rehab-rehab kan semua pusat gitu dari Kementerian PU. Jadi yang bangun nanti dari pusat Kementerian PU, kemudian Sapras semua yang ngelola adalah dari Kementerian Sosial. Terus masuk anggaran-anggaran yang diajukan itu juga dari pusat semua ya? Pusat, kita nggak ngajukan anggaran, jadi dari pusat semuanya. Pusat itu yang saya sampaikan tadi, kolaborasi lintas kementerian begitu. Nah kemudian yang Saprasnya juga semua dari pusat begitu. Jadi besok itu saya yang disampaikan Pak Agus tadi, ini kan juga proses pengenalan lingkungan, proses juga penyiapan Sapras semuanya gitu. Seperti tadi disampaikan seragam baru 4 tuh kita dapat, nanti 7 Pak. Oh iya. Karena dia sampai baju tidur ada diberi. Jadi dari sendal untuk mandi, kemudian sepatu, alat mandi, semuanya, kemudian seragam sekolah, nanti seragam lapangan, seragam lab, itu ada. Jadi ada 7. Ada uang sakunya? Uang saku kita karena dia di boarding school tentunya kan semua sudah terpenuhin begitu kan. Nah ini kan yang kita berproses semuanya. Nanti mereka untuk proses pembelajarannya juga dapat laptop semua anak. Karena nanti proses pembelajaran juga digital. Masing-masing dapat laptop nanti. Masing-masing dapat laptop. Jadi ini proses pengadaan semuanya begitu. Jadi tentunya di transisi ini kita juga proses untuk yang permanen. Mungkin yang kita menunggu sampai tahun depan mungkin kita belum bisa ya untuk kelanjutannya. Karena kan kalau misalkan tahun depan ini kita proses lahan bisa, kemudian tahun depan ini bisa dibangun, ya bisa kita untuk penerimaan siswa yang baru begitu Bapak. Tapi kalau sampai belum bisa ya ini lanjut dulu begitu. Ini kan kita berproses semuanya. Insya Allah lah mohon doanya semuanya
lahan kita selesai di tahun ini gitu, karena permasalahannya juga agak banyak begitu untuk persiapan proses lahan. Kemudian untuk perekrutan tadi yang sudah saya sampaikan, jadi menjadi syarat utama adalah dia keluarga miskin, masuk di desil 1, desil 2 dan masuk di data DTSEN. Jika dia miskin, benar-benar miskin, tidak masuk di data DTSEN, bisa kita yang masukkan. Nanti kita rekrut, tapi kita proses untuk memasukkan ke data, pengusulan data DTSEN ke BPS, begitu Pak. Iya. Itu persyaratannya. Kemudian ketika mengundurkan diri gitu. Nah, ini kita cepat Pak, karena saya punya pendamping yang hebat-hebat tadi, pendamping PKH yang 728 tadi ya. Jadi mereka cepat untuk banyak Pak yang masih anak-anak drop out sekolah, anak-anak yang sudah agak apa ya, dia di jalan. Usia berapa gitu. sih Bu yang harus dikelola itu? Begini, kalau usia itu, ini kan kita bukannya jenjang SMA ini, sementara ini kita belum bisa yang SMP dan SD. Ini kan SMA ya lulus SMP itu umur berapa? 15. Nah, ketika dia drop out Pak, misalkan dia ketika lulus SMP tahun lalu dia tidak bisa melanjutkan ke SMA, kita ambil, kita untuk sekolahkan, begitu loh. Kita motivasi untuk sekolah. Jadi dia mau 16, mau 17, ketika memang itu nggak masalah, dia masuk di SR gitu, untuk dia melanjutkan ke jenjang SMA. Jadi kemudian ketika memang dia mengundurkan diri, kita juga masih motivasi begitu loh. Kalau mengundurkan diri itu kita motivasi, kita ajak mikir bareng, kamu ini kesempatan loh, semuanya difasilitasi negara, kamu gratis hidup di asrama dengan semuanya fasilitas, makan 3 kali, snacknya 2 kali, semua dipenuhin, tempat bagus, asrama ada tempat tidur, ruang untuk mandi dan lain sebagainya. Artinya tidak semua anak punya kesempatan seperti ini. Jadi kalau kita bayangkan SR ini seperti sekolah Taruna Nusantara gitu loh Bapak. Semuanya dibiayain negara begitu ya, dengan fasilitas yang baik. Tinggal memang semangat anak, mau nggak dia sekolah, mau nggak dia merubah perilakunya, mau nggak dia bersusah-susah dulu. Susahnya itu bukan susah cari makan, bukan susah mau cari baju sekolah, bukan. Tapi susahnya itu adalah susahnya saya harus berjuang, saya harus pisah dengan orang tua dulu sementara. Susahnya itu gitu. Susahnya dia harus tertib, dia harus disiplin. Nah, ini yang harus kita bangun. Maka mental tadi yang harus kita bangun. Nah, ini nanti tentunya tugas Bapak Kepala Sekolah dan timnya semuanya, karena saya selalu menyampaikan ke beliau, Pak Kepsek itu sekarang Kepala Sekolah SR yang boarding school. Bukan datang pagi jam 7, pulang jam 2 atau jam 3 gitu kan. Tapi bisa sampai malam kan? Bisa. Atau kalau perlu memang harus tidur di dalam gitu. Karena disiapkan di dalam. Karena untuk kepala sekolah gitu, dan guru. Kita siapkan Bapak. Nah, ini kan karena apa? Jangan sampai yang sulit sekali itu adalah pengasuh. Pengasuh kan wajib. Dia tidur di dalam, harus tahu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, ini kan anak dari berbagai lingkungan gitu ya. Kemudian anak ke jenjang SMA itu lagi perubahan perilakunya gitu kan. Ini yang benar-benar kita pendampingannya harus fokus begitu. Tapi ya ini untuk mereka juga sebetulnya, untuk perubahan perilaku. Nah, kemudian SR ini kenapa kabupaten, kota, dan provinsi harus mengusulkan lahan untuk SR minimal 1. Keinginan Bapak Presiden adalah ketika dia di kabupaten, maka
dia harus menyelesaikan kemiskinan desil 1, desil 2 yang anak tidak sekolah itu harus sekolah. Jadi SD, SMP, atau SMA, tergantung luas lahannya yang diusulkan. Ketika 6,5 minimal sampai 10, maka itu kalau 8 ke atas, 8 sampai 10, maka itu lengkap semuanya. Sampai nanti ada guest house untuk orang tua gitu. Jika sampai 10 hektar. Ini plannya yang dari pusat, kami sudah dijelaskan. Tapi nanti disesuaikan. Jika hanya 6,5 sampai 7 sekian. Nah, ini mungkin guest house-nya untuk orang tua yang tidak ada, tapi semuanya lengkap. Begitu, Bapak. Nah, kenapa kabupaten kota juga harus, provinsi juga harus? Harapannya seperti sekarang Kulon Progo yang sudah siap mengusulkan lahan untuk SR. Nah, nanti anak-anak Kulon Progo itu yang wajib harus sekolah di SR Kulon Progo. Tidak boleh Sleman sekolah di situ. Jadi khusus Kulon Progo. Nah, kalau yang sekarang yang provinsi, sekarang SR yang transisi ini itu 4 kabupaten 1 kota. Jadi semuanya bisa kita sekolahkan masuk. Nah, ini provinsi yang dikelola. Nanti kalau provinsi yang dikelola provinsi adalah semua 4 kabupaten 1 kota bisa masuk di SR yang provinsi. Tapi misalkan nanti Sleman sudah mengusulkan, ini kan berproses semua, ini Sleman juga berproses mengusulkan, ya anak-anak Sleman yang wajib sekolah situ. Jadi selesai anak-anak yang drop sekolah, yang tidak mampu tidak sekolah, itu akan sekolah semuanya. Nah, ini harapannya, tujuannya. Maka perekrutannya adalah masuk data DTSEN desil 1, desil 2. Desil 1, saya kalau ngomong desil 1 itu sangat miskin. Karena ekstrim, desil ekstrim. Ya. Nah, kemiskinan ekstrim. Maka tujuannya SR Bapak Presiden ini adalah kemiskinan ekstrim besok untuk ini 0. 0 melalui pendidikan. Begitu, Bapak. Ya. Baik, itu Allah, sahabat Kekuatan Rakyat. Saya kira tadi sudah dijelaskan panjang lebar, dan kaitannya tadi misalnya kalau mau mendaftar ternyata sementara ini masih menunggu gitu. Jadi tapi kalian mungkin ada berapa yang berminat ingin mendaftar, tetap siap-siap itu. Tadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mengatakan semuanya, karena fasilitasnya lengkap loh, malah bagus loh, karena kalau di rumah mungkin terbiasa bebas, tapi sekarang dengan sekolah bisa lebih terprogram, lebih teratur, dan itu akan membuat hidupnya juga jadi sehat. Betul. Kan tadi udah ada olahraga juga, bahkan ada meditasi juga kayak gitulah. Dan barangkali ada terakhir yang mungkin bisa disampaikan, pesan-pesan pada publik, Ibu. Iya, jadi para pemirsa semua, keluarga daerah istimewa Yogyakarta yang saya banggakan, mari mohon dukungannya untuk sekolah rakyat, karena sekolah rakyat ini akan membantu anak-anak yang tidak beruntung dan dari keluarga yang tidak beruntung untuk bisa sekolah dengan fasilitas yang lengkap. Begitu. Jadi mereka melalui tembok-tembok nanti di sekolah rakyat, mereka bisa mempunyai mental yang kuat, mempunyai mental yang baik, dan walaupun secara ekonomi dari sisi keluarga ekonominya tidak baik, tapi mental mereka menjadi kuat dan baik, dan mereka akan menjadi orang-orang yang luar sukses. Biasa. Iya, kemudian Pak Kepala Sekolah, monggo bagus. Baik. Meneruskan yang disampaikan Bu Kepala Dinas, Bu Endang, untuk bisa menjadi sukses dan akan sukses kelak, SRMA 19 Bantul akan membersamai peserta didik atau murid baru tahun depan. Kali ini dipercaya kami bisa membersamai mereka dengan cerdas bersama, tumbuh setara. Begitu ya, saya. Iya, terima kasih gitu tadi. Sahabat Kekuatan Rakyat, tadi sudah jelaskan kan bagaimana persiapan ini untuk memutus rantai kemiskinan, sehingga diharapkan oleh Presiden mendatang ini
ekstrim, kemiskinan ekstrim akan menjadi zero gitu, nol gitu. Jadi itu yang tentu kalau sudah demikian konsepnya sangat bagus kan. Nah, tinggal bagaimana masyarakat nanti menerimanya. Dan saya kira kalau hal yang demikian perlu didukung karena ini bagaimana kemiskinan itu bisa pelan-pelan hilang dari Indonesia. Baik, terima kasih dan matur nuwun semoga kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon doanya anak-anak sukses semua. Sukses semua.